Mau tahu bisnis 5.0 yang ada hanya dua kata yang kita kenal, konspirasi dan mafia. Sebuah fakta adalah sudah 7 presiden di Indonesia, mafia pangan tidak hilang, mafia migas tidak hilang. Namanya hilang petralnya, tapi pelakunya mutan, ganti, tetap ada. Percaya nggak? Saya beri ilustrasi. Kalau Anda sebagai pengontrol minyak mentah di Timur Tengah, biasa jual ke broker Anda di Indonesia, katakanlah namanya Ria. Ria dikatakan oleh penguasa baru sebagai mafia migas dan bagian dari penguasa lama. Lalu Ria diganti orangnya atas nama negara. Katakan Anda sahabat yang terpilih, nama Anda katakanlah Abdul. Abdul datang ke pengontrol minyak mentah tadi lalu berkata, saya atas nama Indonesia mau beli minyak mentah Anda. Lalu si pengontrol minyak tadi tanya, siapa Anda? Anda jawab, saya utusan resmi pemerintah Indonesia. Dia tanya balik, Rianya mana? Oh, dia tidak dipakai, dia mafia minyak di Indonesia. Si pengontrol dalam hati berkata, lah komisi saya siapa nanti yang bayarin? Biasanya ada di rekening Ria sudah 10 tahun tinggal transfer. Ini orang polos bener, gak tahu kali ada komisi bisnis beginian. Kemudian si pengontrol minyak berkata, saya gak mau kalau gak pakai Ria. Oh, dia mafia minyak di Indonesia. Demikian Abdul berargumen. Si pengontrol minyak tadi diam saja, gak ada transaksi walaupun uang disodorkan. Si Abdul mulai pusing, stok minyak BBM Indonesia berkurang. Kalau setiap hari tidak masuk 800.000 barel, stok Indonesia kurang. Semakin lama bernegosiasi, semakin resikonya besar. Kesimpulan, cari minyak di negara lain deh. Itu yang ada di benaknya Abdul. Maka dia pulang ke Indonesia, dia cari sumber lain. Demikian penguasa baru berkata, kita tidak boleh kalah dengan mafia migas. Maka mulailah pakai sumber lain. Dengan bantuan Cina, dapat minyak mentah dari Afrika, lalu dikirim ke Indonesia. Ternyata tidak bisa di-refine, tidak bisa disuling karena mesin refinery Indonesia didesain khusus untuk spesifikasi minyak Timur Tengah. Dasar polos ya pejabat itu, gak ngerti bahwa semua ini ada triknya, ada pemainnya. Mutu BBM ya jadi turun, biaya jadi mahal pakai minyak dari Afrika. Kesimpulan, balik ke Arab lagi deh. Tapi si pengontrol minyak maunya sama Ria. Jadi kesimpulan bagaimana? Ya sudah, bawa lagi Rianya. Dan akhirnya ya Ria jadi broker lagi, namun nama baru dan tidak pakai nama lama sama sekali. $4 fee, bisa kesana kemari sekarang. Dan Abdul mulai sadar, oh begini mainnya. Ria itu gak bisa dihilangkan toh ternyata. Konspirasi ini masuk dalam shadow business dan ini adalah bisnis 5.0 atau bisnis 5.0 yang mencengkram hampir di semua negara. Inilah yang ada dalam buku Joseph S. Nye yang mengisahkan secara gamblang dengan nama Sharp Power yang dibayangkan oleh banyak negara, atau dalam bahasa bukunya dia ditulis State Sponsored Conspiration, sebuah tindakan kemafiaan disponsori oleh korporasi besar multinasional yang di belakangnya adalah pejabat negara. Sayangnya tersering negaranya yang dimainkan oleh pejabat licik itu, yang pejabatnya memperkaya diri sendiri tadi, pandai ngumpet di balik nama baik pemimpinnya. Sekali lagi, inilah bisnis 5.0. Jadi, wahai para pejabat, jangan naif-naif ya mengelola negara. Kita bicara Pertamina yang rugi 11 triliun sekarang atau bagaimana? Khusus Pertamina atau kerugian BUMN lainnya juga seperti PLN yang punya tagihan tidak bisa bayar lebih dari 650 triliunan juga kita bahas kah? Atau hanya Pertamina saja? Kita ke Pertamina tapi versi lain, boleh nggak? Kacamatanya orang curigaan, negative thinking atau threat analysis melihat dari sisi yang berbeda. Boleh ya? Pertama, saya selalu curiga kalau ada sesuatu yang viral. Karena memang budget memviralkan disiapkan oleh pemerintah saat ini dengan dana yang besar. Jadi ketika ada yang viral, pasti otak saya bertanya, kenapa diviralkan? Terlepas yang memviralkan pro pemerintahan atau para oposisi, tetapi ada yang memviralkan atas sesuatu, saya curiga aja. Tema viralnya sederhana kali ini. Pertamina rugi 11 triliun yang katanya ada orang terbaik manajemennya yang seharusnya bisa lebih baik. Lalu ketika rugi begini, saya tidak langsung point finger, ini gara-gara Ahok, ini gara-gara Nike. Saya malah mikir jangan-jangan yang main di atas mereka. Kalau ternyata yang main di atas mereka, itu merupakan tantangan untuk kita bongkar. Namanya juga magic reveal. Kita membuka tabir monster ekonomi. Sesekali sok-sokan pamer sesuatu yang si Sontoloyo ini tahu. Bolehlah. Walau ndeso, kan kita sering bilang Sontoloyo ini wong bodoh ngaku pinter. Jadi ya kali ini ngaku pinter lagi deh. Setuju ya? Ini datanya. Data keuntungan Pertamina Hulu tahun 2019. Data dari Pepsi, Pertamina EP Cepu, $852 juta.
PEP 700 juta dolar, PHI 505 juta dolar, PHE 590 juta dolar, PGE 95,6 juta dolar. Yang totalnya adalah 2,743 miliar US dollar. Jadi kalau Hulu untung dan Pertamina rugi, maka yang membuat rugi adalah sisi pengelolaan minyak atau refinery, tangki storage, dan distribusi yang dipegang oleh Pertamina Pusat dan Pertamina Hilir. Dan ini keterampilan manajemen loh, bukan keterampilan engineering. Jadi engineering Pertamina Hulu perform dengan baik. Kita bahas sekarang kok rugi? Rugi gaji kegedean kah? Rugi kelola minyaknya kah? Distribusinya juga masalah? Atau karena satu harga seluruh wilayah Indonesia? Di sini kita sebagai manusia yang tidak punya posisi, tidak punya jabatan, hanya modal cinta pada NKRI, mendadak ingin bertanya, kenapa disuarakan Pertamina rugi? Jadi sekarang disuarakan seakan-akan Pertamina rugi besar. Jangan-jangan supaya hanya alasan agar seseorang atau pejabat yang berkuasa bisa mendapatkan legitimasi untuk bisa menjual perusahaan energi ini. Pastinya kalau dijual rugi, ya dijual dengan harga murah. Bukan begitu? Para oligarki, setuju ya kalian ya? Sebentar lagi jangan-jangan ada yang mengusulkan penjualan aset ini. Di sisi propaganda sengaja dibuat viral biar rakyat ikhlas Pertamina dijual sebagian tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada hater pemerintah yang Andalah paling berjasa membuat berita viral ini dijalankan karena dipasangkan dengan nama Ahok. Kalian itu memang kalau ada berita pengennya nge-share aja dan berbasis ketidaksukaan paling gampang dimainkan. Itulah makanya kata Ustadz, ingat, jaga hati, jaga pikiran. Kalau benar ini propaganda, Anda adalah influencer gratisan. Berilmu dikitlah, bersihkan hati dikitlah. Bukan jadi korban kalian, nanti marah-marah lagi. Pokoknya koi kerjanya marah terus. Kapan dapat duitnya? Dul, sekarang bagaimana cara menjualnya Pertamina itu? Jual perusahaan jangan bapaknya. Pejabat tinggi negara bisa ikut cawe-cawe, repot. Yang dijual cucunya. Maka karena cucu usaha yang bisa melakukan penjualan cukup komisaris dan direksi. Paham undang-undang PT kan kalian? Jadi Pertamina yang bagus kan Pertamina Hulu. Yang nanti dijual ya yang bagus. Tapi yang dicitrakan ya bapaknya yang jelek. Lalu agar cucu usaha bagaimana ini Pertamina Hulu dijualnya? Oke, ya kita mengendus apa yang akan dilakukan oleh petinggi-petinggi saat ini. Yaitu bisa saja diubah dari struktur organisasi yang dibuat holding dan subholding. Di bawah subholding ada cucu perusahaan. Inilah Pertamina Hulu. Ben ketok netral dijualnya via IPO. Yang dijual lewat IPO adalah cucu perusahaan. Kenapa kalau Pertamina yang IPO? Susah karena harus merubah undang-undang. Kalau cucu perusahaan dijual cukup persetujuan RUPS, direksi dan komisaris. Jadi jangan-jangan sebentar lagi ada holding Pertamina yang namanya Pertamina Investment. Organisasinya kecil tapi membuat Pertamina jadi anak usaha. Dan siapa yang punya keterampilan seperti ini? Ada di sekitar pejabat publik kah? Kalian gak bagi-bagi sih. Jadi aja si Sontoloyo ini bunyi walau cuman asumsi, dan mudah-mudahan asumsinya salah lagi seperti biasa. Rupanya perjuangan melawan globalis sekarang main shadow alias jadi pada ngumpet. Menarik banget ini. Asli data terbaru yang Bosman dapatkan membuat lumayan otak jadi loading. Intinya globalis menyikat habis lawannya begitu muncul di permukaan sehingga sampai harus ngumpet dan bermain dalam bayangan. Kita urai sedikit. Globalis saat ini main di permukaan, terang-terangan, terbuka, dan banyak kendali atas negara besar. Globalis tidak ada tutup-tutupan lagi. Kendali atas kepala negara di banyak negara dengan membuat mereka menang menggunakan alat voting yang globalis punya. Lalu pejabat baru tadi merupakan leng arm globalis. Kaki tangannya globalis. Benar-benar terbuka, benar-benar terang-terangan. Globalis di belakang Xi Jinping. Globalis di belakang Partai Demokrat Amerika. Benar-benar terang-terangan saat ini. Keingat ketika globalis masih muda di awal abad pertengahan dihajar monarki Perancis, dihajar strateginya Vatikan. Sekarang jadi terbalik. Waktu itu globalis berdarah-darah, diuber-uber dan diacak-acak oleh kaum nasionalis, kaum monarki, dan institusi agama. Monarki, negara atau state, serta organisasi agama sekarang dimainkan dan dikendalikan globalis. Sampai kaum patriotis nasionalis harus ngumpet di
di gua-gua dan di gorong-gorong. Jangan gorong-gorong, beda, artinya beda. Di gua aja ya. Oke, to make story short, rupanya lawannya globalis membentuk aliansi bernama atau berkode patriotis saat ini. Nah, Bosman jadi kesangkut lagi deh karena mengambil mazhab patriotik nasionalis. Jadi kita dicap anti globalis garis keras yang pada kenyataannya ya memang iya. Maka kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kaum patriotis ke depannya. Bagaimana? Ada data analisa intelijen mengatakan untuk globalis mengendalikan dunia, strateginya adalah membawa harga minyak yang saat ini $64 per barel ke arah $100 lagi. Duar, ini strategi perang baru. Ini namanya perang energi. Masih too early atau terlalu cepat sih Bosman ini informasinya. Tetapi kebiasaan sebagai orang yang melihat sesuatu dari threat analysis, maka yang jauh sudah dianalisa dan diantisipasi walaupun jauh kemungkinannya terjadi atau kemungkinannya masih lama. Apa yang akan terjadi kalau minyak $100 per barel? Ini akan membuat banyak negara semakin tergantung globalis. Sehubungan dengan itu, komoditi lain ikut naik harganya. Dan kalau Indonesia pinter, di sini Indonesia lah harusnya yang paling diuntungkan. Ini yang sering kaum new mind gregetan atas apa yang negara Indonesia harusnya bisa cantik bermain di geopolitik dunia. Nahkoda kapal harus pandai memainkan layar dan kendali, harus pandai memainkan rem tangan dan pedal gas, harus pandai kapan tali layangan diulur atau ditarik. Jadi apa yang kita Indonesia harus lakukan sekarang? Baik, kita ulangi berkali-kali apa yang harus dilakukan jika bernegaranya faham. Negara besar yang punya 1,5 miliar penduduk yang sangat memerlukan kekayaan alam negara penghasil mineral dan kekayaan alam terbarukan harus mengerti bagaimana cara mereka mengelola. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara tersebut mereka rela terlihat menuruti kemauan permintaan apa-apa saja negara penghasil sumber daya alam yang ditarget selama dapat sumber daya alam tersebut walaupun menyedot aset nasional negara penghasil tersebut dan harus disedot. Kebetulan permintaan pejabat bernegaranya memang sederhana, hanya teknologi, hanya modal, tenaga kerja dan membangun etalase untuk terlihat membangun seperti jalanan, jembatan, bangunan statis-statis deh yang kalau nggak dipakai ya rugi bandar dan mereka nggak peduli. Pokoknya mereka bangun aja permintaan yang terlihat keren tadi. Kalau permintaannya lebih elegan dan pintar, misalnya mintanya yang dinamis, yang bergerak. Misalnya, ya kamu dapat sumber alam Indonesia, tetapi masuk perairan Indonesia, kapal-kapal kamu bayar asuransi. Pasti nggak bakal disetujui permintaan tersebut. Atau kami Indonesia, kalau beli barang dari negara kamu pakai rupiah ya, nggak pakai uang negara kamu. Nah itu baru NKRI garis lurus pejabatnya. Tapi sudahlah, mereka sedang menikmati enaknya jabatan. Nggak apa-apa juga. Si Sontoloyo ini hanya sirik aja, sudah goblok, nggak paham, nggak punya jabatan. Ya minggir aja deh lu. Untuk itu apa sih ide Mardigunation dalam situasi begini? Yang harus dilakukan adalah setiap gram hasil tambang mineral jadi solid barangnya menjadi underlying rupiah. Kita harus memiliki bursa komoditi spot price, rupiah emas, rupiah nikel, rupiah osmium, rupiah palladium, rupiah thorium, rupiah koper, rupiah silver, dan lain sebagainya dengan harga bid offer yang diatur oleh mekanisme pasar produsennya di Indonesia. Tidak mengacu harga internasional. Globalis tidak bisa transaksi di bursa lokal Indonesia kecuali barangnya yang dibeli di bursa Indonesia tersebut untuk pabrik manufaktur yang ada di dalam negeri Indonesia. Gak apa-apa pabrik itu milik globalis selama barang Indonesia tadi dijual di Indonesia memenuhi kebutuhan domestik dan globalis bukan satu-satunya perusahaan manufaktur di Indonesia tentunya untuk itu. Bursa komoditi spot market ini bisa menjadi bursa terbesar di dunia karena bahan baku Indonesia berlimpah. Inilah efek penggentar atau efek tawar komoditi Indonesia yang jadi SWF aslinya, yaitu menggunakan SDA sumber daya alam Indonesia dan uang Indonesia. Semoga paham bahwa globalis akan membuat BBM ke $100 per barel guna menekan negara nasionalis dan kendali dunia kembali ke tangan mereka. Juga semoga ada solusinya buat Indonesia ya wahai pejabat. Kalau ternyata benar-benar $100 tercapai, jangan gelegepan lo nanti. Di dalam dunia kompetisi jalur cepat, strategi masuk pit stop adalah kunci kemenangan terpenting. Saat ini, di masa pandemi yang sedang tinggi, tidak ada yang terbaik kecuali masuk pit stop. Masuk pit stop, kita mengisi bahan bakar, mengganti ban yang telah tipis. Juga driver kita bisa mengisi nutrisi untuk tubuhnya.
Kedepan setelah badai pandemi berlalu, maka Anda bisa menjadi yang terdepan untuk menyalip di tikungan para kompetitor Anda. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dilakukan selagi di pit stop? Yang terbaik adalah menambah ilmu yang dilengkapi dengan subliminal program. Membaca mungkin bukan hobi banyak orang, namun menonton bisa merupakan kesukaan dari banyak orang. Sungguh, saya menyarankan Anda sempatkan belajar sambil menonton video narasi Bosman Sadar Kaya Advance yang merupakan salah satu nutrisi mindset kita di masa pit stop. Ribuan sahabat sudah menyaksikannya. Ratusan sahabat sudah berhasil keluar dari masalah ekonomi dan menjadi terdepan. Sekarang giliran Anda. Tidak akan berubah menjadi lebih baik selama kamu menggunakan mindset pola pikirmu yang lama. Itulah perkataan mentor saya yang juga bapak angkat saya. Begini dia melanjutkan penjelasannya. Kalau kamu saat ini bekerja atau berwirausaha setiap bulan katakan dapat 20 juta bersih. Selama kamu tidak merubah bisnis modelmu, maka diperkirakan pendapatanmu hanya akan segitu-segitu saja. Atau segala rutinitas yang kamu lakukan sekarang, kamu mendapatkan sejumlah penghasilan. Maka dalam waktu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, jalan hidupmu ketebak ya segitu-segitu saja. Itu dengan syarat jalan kehidupan mulus setiap tahunnya sama. Apa yang terjadi kalau ada pandemi seperti sekarang ini dan kamu tidak memiliki mindset baru yang bisa merubah bisnis model atau model hidupmu yang baru? Kamu akan tertinggal. Sahabat, Anda pasti paham informasi tadi. Untuk meningkatkan mindset saat ini, yang terbaik adalah menonton video narasi Bosman Road to Billionaire yang akan mengurai rinci bagaimana mencapai perubahan yang drastis untuk kita menjadi terbaik dan untuk kita menjadi sukses di depan.